Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen. Berdasarkan diagram aliran berlingkar, pelaku ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 4 pihak, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pelaku ekonomi di masa pandemi. Di masa pandemi COVID-19, seperti sekarang ini banyak tantangan yang dihadapi oleh para pelaku industri sejalan dengan tertekannya aktivitas ekonomi. Perlu upaya bersama tanpa terkecuali untuk memutus mata rantai penyebaran virus mematikan itu yang harapannya berimbas positif terhadap roda perekonomian Indonesia. Di masa pandemi, UMKM menjadi salah satu sektor yang tertekan dari sisi ekonomi. Untuk itu, pemerintah harus melakukan terobosan kebijakan serta memberi kepastian hukum bagi keberlangsungan hukum agar UMKM bisa tetap eksis. Sebelum COVID-19 di Indonesia, UMKM menyumbang 63% dari total produk domestik bruto Indonesia. Namun kini di masa pandemi sektor UMKM tertekan secara signifikan. Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD menjelaskan hampir separuh dari jumlah UMKM di Indonesia mengalami kebangkrutan pada Desember 2020. Untuk kembali membangkitkan gairah ekonomi UMKM diperlukan kebijakan terobosan agar kontribusi UMKM dapat kembali dirasakan. Salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja membuat regulasi terkait pendirian usaha UMKM menjadi lebih ringkas dan tepat. Agar mendapatkan perspektif yang lebih luas terkait Undang-Undang Cipta Kerja serta kepastian hukum bagi sektor UMKM, Balitbang Kumham menyelenggarakan opini atau obrolan peneliti untuk membahas hal tersebut. Ini pemerintah sedang menyusun berbagai turunan atau derivat sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang jelas dengan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, maka yang pertama ada kemudahan dalam berusaha. Kemudahan ini tidak hanya dari segi perizinan, tetapi juga dari segi waktu, dari segi biaya dan lain sebagainya. Dan sudah pasti dengan adanya berbagai aturan mengenai kemudahan berusaha khusus bagi UMKM ini akan menjamin kepastian hukum. Di Kementerian Hukum dan HAM itu ada Direktorat Jenderal Perundang-undangan. Direktorat Jenderal Perundang-undangan inilah yang bertugas untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai aturan yang terkait dengan UMKM. Salah satu poin yang dibahas pada obrolan peneliti Balitbang Kumham adalah hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja membuat pengurusan izin baik bagi perseroangan dan badan menjadi lebih baik dari kondisi yang sebelumnya. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja memungkinkan pendirian perseroan terbatas oleh satu orang saja yang memenuhi kriteria UMKM dan nanti disebut sebagai perseroan perseorangan. Salah satu kemudahan pendirian dilakukan secara deklaratoir dengan mengirim form di laman ahu.go.id tanpa memerlukan akta notaris. Itu satu contoh bagaimana kami mendiseminasi yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, bagaimana sih orang bisa memperoleh sertifikat mendaftarkan perusahaannya sekarang dengan syarat yang mudah, waktu yang mudah juga, tidak berbelit, tidak sulit, dengan informasi yang tadi langsung disampaikan oleh Pak Direktur Jenderal Administrasi Hukum. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga tidak ada hal yang membuat mereka sulit karena semua sudah diinformasikan begitu. Termasuk juga bagaimana sih kalau mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Tadi digambarkan dengan jelas. Hadirnya acara obrolan para peneliti Balitbang Kemenkumham diharapkan mampu memberikan penjelasan yang komprehensif terkait kepastian hukum dalam pendirian usaha bagi masyarakat khususnya sektor UMKM. Renat Christian, Jeff Henderson, Berita 1, Jakarta. Pelaku ekonomi menghadapi tantangan berat karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Untuk itu diperlukan berbagai strategi agar pelaku ekonomi mampu bertahan dan menjadi pemenang. Rumusan strategi itu menjadi tujuan utama digelarnya rapat kerja media group
2021 yang bertempat di Intercontinental Bali Resort, Jimbaran, Bali. Pelaku ekonomi menghadapi tantangan berat karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Untuk itu, diperlukan berbagai strategi agar pelaku ekonomi mampu bertahan dan menjadi pemenang. Rumusan strategi jitu menjadi tujuan utama digelarnya Rapat Kerja Media Group 2021 yang bertempat di Intercontinental Bali Resort, Jimbaran, Bali. Rapat kerja atau Executive Meeting Media Group 2021 dibuka oleh CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Raker ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan unit usaha yang berada di bawah naungan Media Group untuk menyusun strategi dalam menghadapi tantangan tahun 2021 ini. Turut hadir secara virtual Deputy Chairman Media Group Lestari Murdijat dan Chief CSR Officer Media Group Lisa Luhur. Pandemi COVID-19 menghantam semua sektor bisnis, termasuk berbagai bidang yang menjadi bisnis utama Media Group. Meskipun masih menorehkan hasil positif di tahun 2020, kinerja perusahaan harus mampu membuat berbagai terobosan agar turut serta memberikan kontribusi positif bagi pemulihan ekonomi. CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib menekankan tentang pentingnya sebuah strategi yang bisa memberikan lompatan baru agar kurva perusahaan dapat berubah dari kurva U menjadi kurva V dengan hasil yang semakin baik. Tidak ada yang siap secara strategi, semuanya gagap dan alhamdulillah kita bisa lewatin tahun 2021. Mestinya kita lebih siap secara strategi dan kita akan muncul tidak lagi dengan cara-cara yang sama sebelum pandemi, tapi dengan cara-cara yang berbeda, dengan tujuan yang lebih agresif, dengan dua pilar utama yaitu empati dan edukasi, tanpa pernah meninggalkan kemudian 3 filosofi company, 3P, yaitu people, planet, dan profit. Nah, diharapkan dengan value-value baru tersebut kita ke depan akan jauh lebih bisa untuk tumbuh.